Karena kalau seandainya kekuasaan terus digoda untuk berkuasa lagi, yang timbul bukan lagi pemimpin, tapi monster. Cara pandang fasisme ini saya lihat ada di relawan Jokowi. Saya ini relawan Jokowi, sampai detik ini saya pendukung beliau. Makanya saya kaget dia mengkritik hoax. Secara substansi saya sepakat. Penyebaran hoax, penyebaran kebencian harus ditindak secara hukum, betul. Tapi bukan untuk lawan-lawan politik yang anti terhadap Jokowi. Karena soal kebencian dan sebagainya itu di relawan Jokowi juga banyak, dan sampai detik ini penguasa-penguasa yang sekeliling Jokowi ini saya anggap ini bibit-bibit monster yang tidak paham tentang demokrasi, tidak paham tentang kemanusiaan. Karena mereka, cara berpikir mereka ya cuan, duit. Nah yang miris itu, saya pendukung Jokowi, saya Kristen, diteroriskan. Karena satu hal, saya membela sahabat saya Munarman, yang ternyata tidak terbukti dia sebagai teroris. One Kawan TV1. Pandangan Noel tentang acara yang ada di kita yang diselenggarakan oleh Presiden Jokowi bersama relawannya. Nah itu bagaimana pendapat penelitian? Oke, saya ingin menjelaskan satu ya, bahwa acara itu yang menyelenggarakan bukan presiden. Pertama itu, kedua itu yang menyelenggarakan Amiruddin Ma'ruf staf presiden, dan acara itu sebetulnya sudah digagas sekian lama ya akhirnya terlaksana pada momen tanggal kemarin lah itu, ya kan, Nusantara Bersatu itu. Walaupun kita lihat banyak kawan-kawan di relawan juga mengkritik acara itu, secara jujur banyak sekali mengkritik. Bahkan saya aja diundang pas 2 hari sebelum acara. Saya diundang 2 hari sebelum acara. Ya, saya sudah mengingatkan sahabat saya Amiruddin Ma'ruf ini untuk lebih peka lah ya, peka dalam arti ini kan kondisi lagi bencana, bisa nggak di hold gitu. Ternyata ya Amin bilang semua pelaksanaan teknis itu sudah running. Oke, kalau sudah running ya saya coba ngasih tahu untuk jangan sampai event itu akan menjadi event yang paling buruk. Nah, saya minta rondokan cara. Saya akhirnya ya saya sampaikan ke panitianya, udah bikin yang namanya donasi untuk kawan-kawan kita yang hari ini kena bencana di Cianjur. Makanya kita kawan-kawan itulah yang acara di GBK buat donasi buat saudara kita di Cianjur yang kena bencana. Nah, acara itu kan juga sebetulnya ya itu dijadikan momen juga untuk kita sesama anak bangsa ini untuk membangun solidaritas kebangsaan dalam konteks kemanusiaan hari ini. Apalagi Presiden menyampaikan berkali-kali bahwa 2023 itu adalah era kegelapan global secara ekonomi, dan memang itu harus diantisipasi. Nah, hadirnya Presiden saat itu kan menarik sekali karena beliau menyampaikan sebuah spirit yang begitu bagus lah buat kita sebagai anak bangsa ya. Dan karena saya pendukung beliau, apa yang disampaikan itu bukan untuk relawan, tapi semua kader bangsa atau komponen bangsa yang ke depan ini harus mampu
bisa mengantisipasi namanya krisis global dalam konteks ekonomi. Kita pernah mengalami yang namanya pandemi global yang dampaknya memang luar biasa. Nah, nanti itu ada krisis global yang menurut Presiden, hasil diskusi beliau dengan mungkin para ekonomnya atau para pembantunya, yang itu mengkhawatirkan 2023. Nah, beliau banyak menyampaikan hal yang menurut pandangan saya positif sekali, walaupun akhirnya menjadi kontradiksi, menjadi perdebatan lah. Perdebatannya itu ya acara itu menjadi acara yang apa ya, menurut saya jadi tidak begitu bagus karena diisi oleh hal-hal yang menurut pandangan saya tidak baik. Misalnya apa contohnya, masih ada yang teriak soal 3 periode. Nah, ini kan tidak bagus ya. 3 periode itu menurut pandangan saya itu produk yang sangat tidak baik buat demokrasi. Pertama itu, kedua itu melanggar konstitusi. Kita tidak mau nanti bangsa ini melahirkan monster. Karena kalau seandainya kekuasaan terus digoda untuk berkuasa lagi, yang timbul bukan lagi pemimpin, tapi monster. Dan ini bahaya buat apa? Buat bangsa ini. Ketika kekuasaan tidak lagi bisa dikontrol, mereka akan merubah diri menjadi monster. Dan apa yang saya analisa terjadi? Timbullah yang namanya anak monster. Anak monster itu yang menyampaikan dengan diksi tempur. Siapa yang mau ditempurkan? Maka saya marah kemarin dengan kawan saya. Siapa yang mau ditempurin? Siapa yang mau diperangi? Loh, kondisi sekarang kondisi tidak lagi pemilu, tidak lagi kampanye, tidak juga lagi kondisi dalam perang bangsa ini. Tapi memang ada problem kebangsaan hari ini, persoalan persatuan. Nah, seharusnya pendukung Jokowi yang baik itu kan bicara tentang narasi-narasi kebangsaan, narasi-narasi persatuan. Kalau dia mau perang atau dia mau tempur, tempurlah terhadap korupsi, tempurlah terhadap kemiskinan, bukan tempur terhadap lawan politiknya presiden. Nah, itu yang ngawur. Saya memposisikan jika itu terjadi, saya akan pada posisi diri saya, ke kawan-kawan saya akan mengkritik presiden. Saya nggak mau. Jangan hukum dijadikan alat untuk pembungkaman terhadap mereka yang melakukan kritik. Dan itu tidak mau. Jangan mengulangi cara berpikir Orde Baru. Kita punya pengalaman buruk dan punya pengalaman gelap soal pemimpin seorang yang diktator dan otoritarian. Nah, cara pandang fasisme ini saya lihat ada di relawan Jokowi. Saya ini relawan Jokowi, sampai detik ini saya pendukung beliau. Makanya saya kaget dia mengkritik wah secara substansi saya sepakat. Penyebaran hoak, penyebaran kebencian harus ditindak secara hukum, betul. Tapi bukan untuk lawan-lawan politik yang anti terhadap Jokowi. Karena soal kebencian dan sebagainya itu di relawan Jokowi juga banyak dan sampai detik ini. Nah, tugas kita sebagai kader bangsa coba kita buka pintu dialog, jembatan dialog. Agar apa? Polarisasi pasca 2017 dan 2019 tidak terjadi untuk di 2024 nanti. Yang sayang itu apa? Bangsa ini. Yang sayang itu demokrasi yang harus saya perjuangkan. Karena ini penguasa-penguasa yang sekeliling Jokowi ini saya anggap ini bibit-bibit monster yang tidak paham tentang demokrasi, tidak paham tentang kemanusiaan. Karena mereka, cara berpikir mereka ya cuan, duit. Ya mungkin kawan-kawan paham lah. Banyak sekali perjuangan saya yang sebetulnya membubarkan pesta pora kekuasaan di lingkaran Jokowi. Dulu persoalan bansos, kemudian PCR, vaksin yang mau berbayar jadi gratis,
minyak goreng, mafia tanah. Kemudian ada lagi satu pesta yang sampai sekarang itu genit lah ya, naik turun kadang-kadang normal, kadang-kadang enggak, itu soal apa? 3 periode. Dan ini miris sekali kalau seandainya kita sebagai aktivis atau yang tidak terbelakang gerakan menutup mata terhadap persoalan ini. Ini tidak baik. Ya saya sih tahu ya risiko yang saya hadapi. Ya mungkin kawan-kawan tahu, saya selalu kritis soal hal kayak beginian. Itu kemerdekaan saya ini mahal. Saya mendapatkan kemerdekaan saya itu dengan dengan begitu panjang lah ya saya perjuangkan. Ya mungkin kawan-kawan sudah paham bahwa ketika saya melawan kekuatan Orde Baru, kita ini aktivis 98 kan dikomuniskan. Nah yang miris itu saya pendukung Jokowi, saya Kristen, diteroriskan karena satu hal, saya membela sahabat saya Munarman yang ternyata tidak terbukti dia sebagai teroris. Saya juga tidak mau sahabat-sahabat saya FPI juga diperlakukan seperti itu karena beda pandangan. Makanya posisi saya selalu diterjemahkan orang yang melawan pemerintah, orang yang keluar dari mana ada saya. Saya bukan orang yang mudah didikte karena persoalan kekuasaan, nggak mau saya. Karena saya bukan kelompok yang hanya menyampaikan ideologi Pancasila NKRI sebagai slogan. Saya mau menjadi seorang Pancasilais, mempraktekkan. Ada sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Saya mempraktekkan itu. Orang yang beda pandangan jangan dianggap dia adalah musuh dan ancaman. Tapi saya berpikir begini, di mana-mana memang seorang fasis, seorang feodal, ketika berhadapan orang yang dengan beda pandangan itu menjadi ancaman. Inilah bahayanya fasisme. Karena dia hanya pada satu arah pandangannya. Dan kita tidak mau, karena kita memilih demokrasi, walaupun demokrasi adalah sistem yang terbaik dari yang terburuk. Tapi inilah udah pilihan kita bersama. Gak mungkin kita milih sistem-sistem yang lain. Dan ini udah teruji bahwa ideologi Pancasila dengan sistem demokrasinya, ya sudah kita sepakati itu. Nah, untuk itu ke depan harapan kita jangan sampai lagi kejadian-kejadian kebencian, politik kebencian. Apalagi kayak saya pendukung Mas Ganjar kan, saya nggak mau saya mendukung Mas Ganjar karena membenci Anies Baswedan. Itu tidak baik ya, itu tidak mendidik. Begitu sebaliknya, orang yang mendukung Anies Baswedan juga jangan membenci Ganjar Pranowo. Nah, ada juga misalnya kayak Pak Prabowo, ya semua lah. Jadi kita mau ke depan itu berkompetisi, tapi sebelum masuk dalam kompetisi di 2024, alangkah baiknya semua para tokoh dan kader bangsa ini bicara tentang rekonsiliasi. Agar apa? Polarisasi pasca 2019 itu tidak terjadi lagi di 2024. Makanya para kandidat ini ya sudahlah, dagangin aja gagasannya apa, programnya apa, tapi yang bisa dikerjakan. Bukan angan-angan mimpi yang tidak mungkin bisa dipraktekkan atau dikerjakan. Akhirnya apa? Nanti rakyat kecewa lagi, dapat pemimpin isinya penipu lagi. Setiap 5 tahun kita mendapat pemimpin yang penipu isinya. Makanya saya suka sekali kemarin ketika Jokowi menyampaikan rambut putih. Karena saya pendukung Mas Ganjar, saya tidak mau GR soal rambut putih. Saya menerjemahkan pada hal yang substansial. Rambut putih yang bekerja untuk rakyat, karena dia bekerja untuk rakyat. Lantas mukanya celing, artinya celing itu glossy. Saya terjemahkan pada hal itu yang soal apa yang saya katakan. Orang yang glossy itu hanya duduk di ruangan kantor. Nah, orang-orang kayak begitu memang tidak pantas untuk memimpin di 2024. Itu menjadi bahan perdebatan di ruang-ruang publik hari ini atas pernyataan sikap Jokowi rambut putih dan sebagai muka celing.
keriput dan sebagainya. Tapi orang tidak memahami substansi apa yang disampaikan Presiden. Oke, Bang. Gitu. Saya mau tanya, mengapa Noel memilih jadi tim suksesnya Ganjar? Saya tidak pernah menjadi tim suksesnya. Jadi Saya dukung Mas Ganjar karena menolak 3 periode. menolak tidak dulu. Itu substansinya. Oh, Jadi jangan dianggap saya pendukung Mas Ganjar yang seperti apa yang saya lakukan. Saya pada posisi politik saya tentang politik nilai ya. Ada yang saya perjuangkan tentang politik nilai. Politik nilai itu apa? Yang tadi saya menolak 3 periode. Makanya hari ini ya saya mendukung Mas Ganjar. Hari ini sudah ada yang nyalon, Mas Anies, sudah Prabowo. Nah, udah saya senang pada situ. kalau masalah profil Ganjar apa yang kemenarikannya sih? Gini, saya tidak mau berkomentar soal profil Ganjar. Yang paling penting adalah substansi yang saya perjuangkan soal tidak ada yang namanya 3 periode, itu yang paling penting lah. Itu. Persoalan nanti Ganjar aja yang dagangin lah gagasannya apa, programnya apa. Saya tidak mau terlalu jauh masuk pada Substansi itu. bukan substansi, pada teknis. Itu teknis saya anggap, bukan substansi. Ya dia dagangin aja apanya lah, tawarin aja apa yang bisa dia dagangin ke rakyat nanti. Begitu juga berlaku untuk siapapun yang Ganjar, mau Anies atau Prabowo gitu. Nah, Jadi, kembali ke Munarman. sebelum Sebelum Munarman masuk penjara, pernah nggak Noel ketemu dengan Munarman? nggak pernah. Nggak pernah. Kenal dekat nggak Munarman? Dia kenal lah gitu. Orang dia waktu udah di Palembang bareng sama saya kok. Dulu kita demo-demo BI soal apa utang negara. Saya dulu koordinator nasional yang namanya Aliansi NGO, namanya KAU, Koalisi Anti Utang. Saya koordinator nasional pertama. Nah, KAU itu diisi oleh LSM dan aktivis-aktivis gerakan dan kelompok civil society. Waktu itu kita concern pada soal utang. Dan Munarman waktu itu terlibat dalam aksi itu, gitu. Dan kita bersahabat terus sampai di LBH. Nah, kemudian ada proses waktu dan peristiwa politik 2017, 14, 17, dan 19. Kita beda pandangan. Ya menurut saya itu hal biasa, gitu loh. Beliau anti Ahok, saya milih Ahok. Dia tidak Jokowi, saya pendukung Jokowi, gitu loh. Dia masuk FPI, saya tidak FPI, gitu. Ya menurut saya ya sah-sah aja lah. Dalam satu rumah aja, seorang bapak punya anak, Ya, beda dua bisa beda-beda karakternya. Apalagi saya dengan Munarman yang bukan satu keluarga, bukan satu iman. satu iman, satu apa, beda akhlak, beda segala-galanya, beda pandangan politik. Tapi kan itu sunatullah, perbedaan Tuhan sudah menciptakan yang namanya perbedaan, begitu. Bukan soal demokrasinya. Tuhan memang sudah menciptakan yang namanya perbedaan dan itu sunatullah. Dan berbentuk sampai sekarang. Nah, iya. Nah, Tinggal bagaimana pada perasaan Noel waktu itu, Noel? Kan orang kan sempat mulai dipandang oleh umat Islam kan, di saat Noel menjadi saksi yang meringankan Munarman. Apa perasaan Noel di saat membela Munarman? perasaan saya saat membela Munarman, saya hanya membayangkan kalau peristiwa itu terjadi terhadap diri saya. Munarman kan mengkritik atas dia coba ya masuk ke narasi yang diciptakan oleh entitas kecil lah sebagai dia seorang teroris, dan saya menolak itu karena itu pernah terjadi di Orde Baru. Ada gerombolan-gerombolan kekuasaan yang coba ingin menghabisi aktivis-aktivis gerakan. Dulu Orde Baru stigmanya komunisme. Nah sekarang ada semacam pengulangan sejarah. Ketika beda pandangan, ya dianggap kalau tidak kadrun teroris. Kan kacau. Kok demokrasi kita basisnya stigma. Apalagi kalau dulu Orde Baru negara langsung memfitnah. Kalau sekarang kan tidak. Para followernya gitu loh. Followernya aktif dalam melakukan propaganda yang merendahkan kawan-kawan yang
punya nalar berpikir ya dengan cara kritisnya, dan itu tidak baik. Makanya semoga aja nanti ya saya nggak tahu siapapun lah ya jadi presiden bisa coba menjembatani yang namanya persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kebijakan. Artinya coba bangun yang dialog gitu. Biar gini juga, kita kan nggak mau nanti kekuasaan itu terlalu absolut, tidak mau dikontrol. Makanya saya selalu menyampaikan penguatan demokrasi itu lebih penting. Kenapa? Karena kita bisa mengontrol semuanya. Kalau seandainya demokrasi dilemahkan, ya akhirnya begini, timbul anak-anak monster yang menginteli orang-orang yang beda pandangan dengan pemerintah. Dan kita tidak mau. Dan itu berlaku untuk siapapun, mau Anies kayak mau Ganjar, mau siapapun, gitu loh. Jadi jangan sampai nanti kita dapat pemimpin, malah kita mengkultuskan pemimpin itu. Itu yang saya takut. Karena kenapa? Kalau ketika kita mengkultuskan pemimpin itu, mulailah di situ namanya benih seorang monster timbul. Mantap itu. Nah lalu pandangan Noel nih sebagai orang Katolik beragama. Saya Kristen. Kristen. Orang Katolik. Kristen. Apa tentang Islam? Islam ini kan agama rahmatan lil alamin. Saya hidup bertetangga pagi siang sore malam subuh mendengar azan. Makna azan itu kan menyampaikan kebaikan, mengajak orang untuk berdoa, sholat dan sebagainya. Gitu loh. Makanya kalau kadang-kadang saya melihat, loh, saya sampai detik ini tidak pernah terancam dengan adanya umat Islam. Yang terancam itu adalah mereka yang coba korup. Karena di Indonesia ini secara kuantiti nggak bisa dibohongin, mayoritas adalah Muslim. Tapi Muslim yang cerdas adalah agama yang mengandalkan nalar pikir. Agama bukan untuk menakut-nakuti. Nah, kita tahu nih di kelompok-kelompok Islam ini, tapi saya nggak mau mereka saya anggap agamanya Islam ya, tapi mereka punya cara berpikir sangat kriminal. Gitu. Karena saya yakin banget mereka tidak mewakili Islam dan tidak juga mewakili pandangan Islam pada umumnya, tindakan dan perilaku mereka. Karena kayak saya ini kan tidak membaca Al-Quran, tidak juga membaca hadis. Yang saya lihat perilaku mereka, apalagi mereka dengan simbol-simbol keislaman, tapi dengan nakut-nakutin, yang rusak itu bukan dirinya, agama yang dianut. Dan saya sebagai orang Kristen yang mencintai teladan Nabi itu suka dengan dialog Nabi Muhammad. Dia itu pemimpin revolusioner menurut saya. Nabi yang cara berpikirnya sangat humanis, sangat revolusioner. Harusnya mereka ini harus ikuti teladan Nabi dong, yang humanis. Nabi aja ditimpukin, diapain, didatengin tuh orang itu. Dengan apa? Kasih. Dengan teladannya, bahwa emang Islam itu agama rahmatan lil alamin. Nah kalau orang-orang yang tidak paham tentang substansi itu, jangan beragama. Kalian mau jadi kriminal aja. Jangan pakai simbol-simbol Islam itu. Karena Islam ini agama suci. Gitu loh. Agama yang dimandatkan oleh Tuhan ke Nabi Muhammad. Supaya umat Islam ini tercerdaskan. Karena kan agama Islam ini turun pertama untuk apa? Menghilangkan kemiskinan, kebodohan, dan ketertindasan. Bukan untuk menindas, bukan untuk membuat orang miskin, bukan untuk menjadi orang jadi bodoh keragama. Nah seharusnya orang-orang ini malu dengan saya. Saya sampaikan, saya tidak baca hadis, saya tidak baca Al-Quran, tapi saya baca apa yang dilakukan Nabi. Saya sering ikut tausiah, saya selalu dengar, gitu loh. Wih, luar biasa, mulia sekali Nabi besar ini, Nabi Muhammad ini. Saya yakin kalau beliau hidup, marah nih beliau nih. Tapi beliau ini bukan karakter pemarah. Jadi saya tidak punya keyakinan beliau akan, tapi memang saya yakin tidak nyaman terhadap tindakan-tindakan
para kriminal-kriminal ini yang selalu melabeling tindakannya dengan agama yang dianut. Oke, kembali ke masalah proses yang baru-baru ini, masalah Polres Cianjur. Itu Polres Cianjur itu kenapa harus kita copot? Polres Cianjur ini layak untuk dicopot karena dia menganggap bahwa tindakan orang-orang kriminal itu menjadi tindakan yang tidak bahasanya itu, yaitu bukan tindakan intoleran. Gila itu. Saya tidak punya kepentingan terhadap bantuan-bantuan itu. Ini semacam ada kealergian, labeling, karena ada gereja Injili lah apalah. Ya ini kan persoalannya mereka kan punya pertanggungjawaban. Setiap gereja itu punya pertanggungjawaban apa yang dia kasih. Istilahnya laporan keuangan, di mana didokumentasikan. Itu umum lah pada umumnya. Ormas, lantas apapun. Ormas kan selalu gitu bikin acara lantas naruh di sini. Jadi harus ada laporannya dong. Kalau seandainya ormas itu punya laporan pertanggungjawaban ya. Kalau ormas abal-abal ya mungkin tidak. Karena gereja Injili ini kan bantuan itu dari jemaatnya gitu. Berlaku juga di kelompok-kelompok ormas Islam yang lainnya. Ketika menyalurkan bantuan ke Cianjur, saya yakin harus ada laporan pertanggungjawabannya. Kenapa? Bantuan itu kan dana umat semua yang harus bertanggungjawabkan, gitu loh. Nah, apa yang dilakukan dari gereja Injil ini saya nggak begitu kenal dengan kelompok-kelompok ini, gitu. Tapi yang saya harus perjuangkan itu persoalan kemanusiaannya. Saya tidak mau terjebak dengan cara pandang sektarian. Saya nggak ada urusan itu, gitu loh. Tapi tidak pantas ketika rasa kemanusiaan kita diganggu dan dirusak, apalagi pakai label-label atau simbol-simbol agama, gitu loh. Benci sekali. Karena apa yang dilakukan itu tidak mewakili agama Islam. Itu yang paling penting. Dia tidak mewakili agama Islam. Makanya saya bilang kriminal manusia bajingan semua ini. Sampai detik ini saya tidak meyakin bahwa agama Islam itu agama kriminal. Ini agama rahmatan lil alamin. Agama yang dimandatkan ke Nabi Muhammad untuk disebarluaskan. Supaya kenapa? Islam itu, umat Islam itu tidak menjadi bodoh, tidak miskin, tidak juga tertindas. Makanya sebaliknya, ketika umat Islam menerima agama yang diwahyukan oleh Nabi Muhammad, jangan menjadi penindas dan jangan jadi bodoh. Itu saya rasa, Mas. Bagus. Nah, di satu lagi pertanyaan begini. Ini politik ini kejujuran Noel ataukah politik Noel? Cara pandang Noel nih. Saya kasih contoh begini. Misalnya Noel sekarang kan di mata umat Islam ini termasuk orang yang yang sangat bersahabat dengan umat Islam ya, dan semuanya. Itu politik, itu kejujuran Noel memang melakukan itu atau politik? Politiknya apa? Saya nyambung dengan politik. Saya tidak punya partai, saya tidak punya apa-apa. Kepentingan saya adalah kepentingan buat bangsa ini. Saya tidak mau Islam atau agama Islam atau umat Islam dikriminalkan. Saya tidak mau agama ini distigma menjadi agama teroris, agama yang suka menyukai kekerasan. Saya tidak ada kepentingan untuk itu. Saya bangga hidup berdampingan dengan umat Islam. Saya juga belajar oleh kiai-kiai, ulama-ulama dan habib. Jadi apanya saya kepentingan politik saya? Gitu. Kepentingan saya secara manusiawi, saya sebagai seorang Kristen harus menjadi terang terhadap kegelapan hari ini. Betul. Saya tidak mau yang namanya agama Islam, agama yang saya yakini juga agama yang sangat toleran ini selalu difitnah. Itu yang paling penting. Jadi tidak ada urusan apa kepentingan saya. Kemudian saya harus kampanye supaya umat Islam dukung saya jadi presiden ya. Enggak, itu jauh. Itu hal yang tidak mungkin. Tapi saya mau apa yang saya lakukan bisa menularkan ke semua orang, gitu loh. Berbuat baiklah. Agama ini jadikan acuan atau teladan. Karena saya di Kristen ada yang namanya konsep kasih. Di Islam itu ada yang namanya konsep amal, perbuatan dan sebagainya. Ya lakukan aja.
gitu loh. Nggak bisa kita pertentangan tidak ada titik temunya. Yang bisa kita lakukan apa? Mempraktekkan teladan-teladan yang sudah dilakukan dalam kitab-kitab itu sendiri. Nabi Muhammad melakukan teladan yang luar biasa ketika dia menghadapi musuh-musuh yang mencemooh, menipu. Tapi beliau tetap apa? Yang dikedepankan apa? Kasihnya, ketulusan beliau. Kayak begitu loh yang kita inginkan. Jadi sekali lagi saya tidak ada kepentingan politik apapun. Dan tidak ada politik, itu kejujuran betul dari Noel ya. Oke, satu lagi Noel. Prestasi bagi yang dipandang oleh Noel tentang Anies Baswedan, prestasi yang diketahui. Satu, Jakarta selama Anies memimpin tidak ada satupun gereja rusak dan dibom. Itu harus menjadi bukti nyata kenapa kawan-kawan saya yang Kristen harus juga memilih Anies Baswedan. Karena di Jakarta tidak ada satupun gereja yang diledakan, izin gereja tetap berjalan, izin kebaktian nyaman. Walaupun saya tidak mungkin mendukung Mas Anies, tapi kita harus jujur soal realita dan fakta itu. One Kawan TV 1